oke sebenarnya itu kan betulnya. Nah Mbak, itu tadi buat soal scholarship-nya ya. Nah kita mau tahu nih, Mbak kan baru datangnya itu bulan Juni atau Juli? Juni ya? 6 Juni landing. Oke, jadi kalau teman-teman, kalau saya kan meskipun kita seangkatan, tapi saya datangnya itu di bulan Februari. Jadi semester 1 ya, di sini kan istilah semester satunya tuh di Februari ya. Baru kalau Mbak ini datangnya di semester 2 bulan Juni, dan itu pas winter ya. Pas winter. Nah itu boleh share-share nggak Mbak? Pengalamannya gimana Mbak datang dari negara tropis yang kita jalan di luar 5 menit aja udah baju tuh udah keringetan ya. Udah berbios gitu kan. Lalu datang ke winter yang begitu. Yang jelas awal-awal nggak ngira bakal se-shock itu dengan dinginnya gitu, karena memang sebelumnya kayak udah pernah ke Australia contohnya waktu short course gitu. Itu bulan apa tuh waktu itu? Kalau short course memang awal April. Awal April berarti pas lagi enak, pas lagi autumn kan itu? Iya, dan di Queensland lagi kan, yang iklimnya subtropis ya. Yang suhunya mirip-mirip dengan Indonesia gitu. Jadi keluar pakai baju satu lapis masih nggak apa-apa. Iya. Terus kuliah S2 milih di Melbourne. Sebenarnya udah sering dengar Melbourne itu dingin dan lain sebagainya. Cuman gak nyangka sedingin itu, ya kan? Jadi nyampe. Saya yang di-delete aja yang gak terlalu ini juga jadi susah mikir, Mbak. Gara-gara dia jadi susah mikir. Padahal tugas banyak gitu kan. Iya. Padahal udah prepare bawa jaket yang tebel waktu itu dari Indonesia, tapi ternyata sampai Melbourne tetap kurang sih. Iya, sangat-sangat shock sih waktu itu dengan dinginnya Melbourne, karena dingin ditambah angin mungkin ya. Karena angin itu kan bikin makin dingin lagi gitu. Soalnya Melbourne juga dekat dengan laut atau pantai gitu. Jadi cukup kaget sih sebenarnya. Bahkan kalau bisa dibilang proses adaptasi itu agak lama, sekitar ya 1 minggu lebih untuk bisa mulai mengenali nih tubuh, oh memang dinginnya Melbourne seperti ini. Jadi ya ada proses harus adaptasi dulu lah ya dengan itu ya. Dengan suhunya itu. Iya, dengan suhu dingin. Terus apalagi Mbak ketika datang itu pas winter, apalagi yang ada shock-shock yang lain nggak? Selain cuaca nih. Selain cuaca, mungkin yang bikin apa ya? Salah satu concernnya mahasiswa internasional itu tentu akomodasi. Oke, soalnya kita harus ngomongin yang gak enak-enaknya dulu. Oh iya. Soalnya betul. Orang lain tuh udah biasa ngomongin kalau keluar enak-enak, jalan-jalan, gitu. Foto-foto pakai quotes, ya kan? Quotes gitu kan. Padahal mereka yang upload anak-anak itu juga mungkin tahan dingin sebenarnya. Selain itu mungkin pas lagi mau akhir semester juga banjir air mata juga tuh. Gimana Mbak akomodasi Mbak di Melbourne, susah nggak? Kalau dibilang susah sih Mas waktu itu. Jadi salah satu pertimbangan juga saya pindah ke Melbourne, pilihannya sebelumnya kan sempat pilihannya ke Queensland, kemudian akhirnya pindah ke Melbourne itu karena ngiranya Melbourne mungkin lebih mudah juga, terus murah. Untuk dapat akomodasinya compare to Sydney ya, jangan compare yang lain ya. Apalagi compare to Sydney karena sempat juga pertimbangkan untuk ke Sydney gitu kan. Akhirnya pilih ke Melbourne. Jadi intinya kalau tentang akomodasi, misalkan Odi atau teman-teman mahasiswa datang secara single, dan hanya butuh student accommodation, menurut saya tuh sebenarnya nggak akan terlalu ribet karena proses booking student accommodation bisa dilakukan lewat website. Sebelum kita datang ya. Jadi nyampe itu bisa langsung ke student accommodation karena beberapa teman juga yang masih sendiri bisa langsung seperti itu. Tapi untuk teman-teman lain yang bawa keluarga, di mana kita nggak bisa tinggal di student accommodation kan, karena di Australia student accommodation itu hanya untuk yang studentnya sendiri, jadi nggak bisa bawa keluarga. Sehingga kita harus cari private accommodation kayak apartemen atau mungkin akomodasi seperti rumah gitu. Dan aplikasinya itu bisa melalui online tapi persaingannya sangat ketat. Kayak kontennya Mas Dimas ya kan, yang sebelum-sebelumnya bahwa terkait dengan kompetisi mencari akomodasi di Australia itu sangat amat ketat gitu. Iya mungkin gara-gara setelah pasca pandemi ini ya itu ya. Iya. Ya kita berharap sih nanti kalau teman-teman yang
baru mau apply, terus apalagi berangkatnya mungkin tahun 2024 gitu ya, mungkin kita berharap sudah normal ya. Karena udah ibaratnya angkatan saya kan angkatan pertama babat alas lagi nih. Soalnya teman-teman yang udah stay di Melbourne udah pada pulang. Betul. Kan studentnya. Maksimal kan minimal 2 tahun tuh udah, kalau yang master udah pada pulang gitu kan. Jadi ketika pulang itu mungkin bisa di take over list gitu kan. Transfer list. Tapi waktu kita datang tuh kayaknya kita ada mencari siapa yang bisa dituju aja itu kan susah udah ya. Bingung, benar. nggak ada gitu. Dan biasanya tuh juga PPIA itu sangat membantu kan biasanya. Cuman kemarin itu ya mereka juga bingung juga, nggak ada resource juga gitu loh. Iya. Teman-teman PPIA juga kayaknya anggotanya terbatas. Betul. Kayak kemarin pas saya datang itu di Uni Adela itu cuma ada 2. Karena itu juga yang satu itu si Mas Fatan itu yang ketuanya itu karena dia itu juga permanent resident di sini. Satu lagi ada Mbak Yosita tuh, beliau tuh PhD udah kayak tahun terakhir gitu juga gitu loh. Jadi kayak pengurus-pengurus yang master itu ya karena selama COVID itu bisa keluar tapi nggak ada yang masuk, habis lah gitu. Iya. Padahal sebelumnya tuh selalu bilang kan sama teman-teman alumni sebelumnya, udah nambah PI aja terbantuin gitu, gampang kok gitu. Ya ini kondisinya sudah berbeda. Iya sih. Itu rezeki kita sih Mas. Ya alhamdulillah, yang penting masih bisa berangkat gitu ya, masih bisa berangkat. Apalagi Mbak Bagia, selain akomodasi ada shock yang lain kan nih? Oh iya, kalau di Indonesia saya kebiasaan Mas selama pandemi itu di rumah cuman di kamar. HP-an ya kan, buka apa ini mention brand. Buka Tokopedia, Shopee ya kan, tinggal klik. Di hari yang sama udah nyampe barang ya kan. Same day. Iya, same day. Gratis atau instan. Ya kan, ada instan nih, cuman sejam langsung nyampe. Tapi di Australia kita buka online itu agak lama proses. Nyampenya lama ya? Nyampenya lama, bisa sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi nggak ada same day sih. Memang nggak ada same day. Iya, nggak ada instan juga. Yang kita apalagi instan. Iya, sekali klik langsung paket, ya kan? Itu kadang kangen loh suara di depan rumah. Iya, paket ya. Iya, paket. Ketok-ketok pagar gitu ya, paket gitu. Iya, itu juga salah satu culture shock sih. Karena dikit-dikit kita di Indonesia, makanya dari situ juga kadang merasa ternyata bersyukur juga ya kita hidup di Indonesia, kita punya fasilitas, ada GoFood, ada Tokopedia, Grab, Go instan, Grab instan kayak gitu, same day. Belum lagi berbagai macam provider pengiriman barang yang juga sangat banyak. Jenisnya kan. Meskipun kadang-kadang mereka underpaid juga ya karena persaingan terlalu tinggi gitu kan. Kadang-kadang dari si e-commerce kan itu jadi isu juga itu kemarin, sempat jadi isu juga ya. Iya, betul. Berarti itu tadi ya udah terbiasa dengan delivery, free ongkir gitu ya. Diskon promo, jadinya cashback. Enggak ya. Terus apalagi Mbak, ada yang lain? Apa ya? Atau ada pengalaman unik gak selama, berarti ya terhitung 6 bulan ya baru ya? Iya. 6 bulan ini. Tapi rasanya kayak antara cepet tapi juga ya cepat ketika ada deadline assignment, ada Judit itu biasanya cepat tuh rasanya tuh. Cepet tapi juga pengen cepetan kelar sih sebenarnya. Pengen ngelarin assignment segera. Iya. Gimana Mbak kalau untuk ini academic culture sendiri ketika di perkuliahan gimana Mbak? Ketika datang itu apakah bisa langsung tune in atau gimana nih? Mungkin itu karena atau ada yang beda nggak dengan yang selama ini Mbak asumsikan atau mendapatkan gitu sama di Indonesia gitu misalnya? Asumsi awal meskipun kita tahu bahwa pembelajaran di sini itu agak berbeda dengan di Indonesia, tapi kan mau nggak mau pasti kita asumsi awal itu mungkin ya mirip-mirip dengan saat kuliah di S1 dulu gitu kan. Contohnya kayak ya kita intinya kuliah tuh yang penting masuk ya, ngikutin kelas, bahkan sometimes kita punya jatah bolos dimanfaatkan. Di sini masalahnya masuk nggak dihitung kalau di sini. Iya, makanya nggak penting masuk atau enggak sebenarnya. Dikirain itu maksudnya asumsi awal tuh masih ya bisalah ngikutin gitu. Ternyata
selain faktor proses pembelajaran yang agak berbeda, misalkan di sini itu apa-apa memang kita dituntut sangat mandiri, sangat mandiri. Contoh kita ketika pertama kali udah enroll di mata kuliah, itu langsung otomatis nanti di learning management system yang ada di kampus udah masuk kan mata kuliah apa aja yang namanya apa kalau di Melbourne itunya? LMS. LMS ya. Kalau di sini my uni sih nama web, myunit.edu bla bla bla. Nah, itu langsung keluar di situ kan? Langsung keluar di situ. Ketika keluar yang namanya kayak subject guide itu udah lengkap banget, Mas. Include reading listnya, include kayak tugasnya detail, ada learning objektifnya apa aja, terus week 1 sampai week itu udah langsung ada structure-nya gitu kan. Assessment-nya juga apa aja gitu kan? Betul, ada assessment berapa persen, ada rubriksnya juga. Jadi nanti dari tugas itu yang kita di Indonesia nggak ada ya? Iya, memang nggak sedetail itu gitu. Tapi sebenarnya bagus juga sih. Jadi kita sebelum mulai kelas juga udah bisa baca dulu, bisa mempersiapkan, ya kan? Karena udah dikasih informasi yang detail tentang mata kuliahnya. Tapi ya kadang yang agak bikin apa ya? Perlu untuk usaha lebih itu ketika kita harus benar-benar fokus kuliah dan belajar, mencurahkan 100% konsentrasi kita itu pada mata kuliah itu sih. Jadi kayak kalau kita nggak ikut seminar atau workshop atau tutorial sekali aja, itu kayak ketinggalannya itu jauh banget. Meskipun ada recordingnya ya. Meskipun ada recording. Orang kadang tuh misalkan kayak saya tetap datang ke kelas ya, Mas. Terus nggak terlalu mudeng, tetap harus dengerin recording berulang-ulang. Iya, benar. Biar ini karena nggak ngerti juga dia ngomongin apa gitu kan. Iya. Mungkin karena second language juga kan ya. Iya. Tapi tetap kok dosen-dosen ketika di academic environment itu tetap bicaranya itu ya nggak kayak OSIS yang biasa ketika ketemu di luar gitu. Tetap dengan speed yang reasonable gitu kan, yang sangat bisa dimengerti oleh non native speaker gitu kan. Betul, nah sangat ini banget sih, beda banget sama ketika ketemu ada OSIS, misalnya kita beli barang apa terus ketemu kedengarannya kayak gitu doang ya. Mungkin karena dosennya juga pasti sebelumnya kan memahami ini audiensnya mahasiswanya dari negara mana saja gitu. Nah untuk teman-temannya Mbak, banyak OSISnya nggak? Kebetulan untuk jurusan saya malah nggak punya. Malah nggak ada sama sekali? Sama sekali. Jadi malah kebanyakan itu juga ya, international student ya? Iya, dari Asian sama mungkin ada beberapa dari Eropa gitu. Ada juga ya. Jadi kalau ini nggak enaknya juga nih, salah satu poin yang nggak enaknya, karena kita kan punya ekspektasi kita datang ke sini bisa belajar tentang Aussie culture gitu kan. Ternyata ketemunya orang Asia lagi. Jadi mungkin agak miss di situ sih. Makanya sometimes saya berusaha untuk cari kegiatan yang di luar fakultas yang sekiranya bisa berinteraksi dengan teman-teman native sehingga nggak kehilangan momen-momen belajar tentang Aussie culture-nya gitu. Tapi tetap sempat, maksudnya tetap bisa enjoying Melbourne kan? Tetap alhamdulillah. Apa aja yang bisa bikin itu tuh? Kemana aja mungkin? Ada hal-hal rutin nggak untuk stress release itu? Stress release. Healing nggak? Anak-anak healing nggak? Healing. Dulu juga salah satu alasan cari akomodasi waktu itu adalah pengennya yang deket taman. Oke. Ya. Soalnya kayaknya kalau misalkan deket taman itu misalkan kita agak stres, bisa nongkrong di sana ya. Iya, setidaknya bisa nongkrong di taman gitu. Cuman lagi-lagi sebenarnya santai di taman itu enak kalau cuacanya cerah. Soalnya Melbourne tuh kadang-kadang sehari bisa katanya ganti 4 musim gitu. Iya, sehari itu ada 4 musim. Ada dingin, hujan, angin, kadang panas. Jadi bisa berganti-ganti. Kalau orang Melbourne bilang apa? Melbourne itu punya moody weather. Dan moodinya lebih moody daripada cewek. Jadi tapi kita di sini nggak mau seksis ya. Cowok juga moody juga banget. Oh iya.
Soalnya saya 2013 dapat ini Mbak, surprise tentang gender and disability. Jadi kita nggak mau ini. Iya. Nanti dimarahin sama dosen ya. Iya. Soalnya saya ngerasain sih Mas. Saya orangnya juga sometimes moody, cuman nggak semudi cuaca di Melbourne sih. Gitu ya. Iya, galau. Tapi kalau kita di sini kan sangat rely on ini kan sama aplikasi weather di HP. Itu akurat nggak? Tapi kalau tetap akurat kan? Awal-awal jam berapa hujan, jam berapa sunny gitu? Mungkin kalau dibilang akurasinya bisa dibilang sekitar 70%. 70% ya. Jadi dulu sih awal-awal akurat, cuman nggak tahu kenapa ketika mulai masuk ke summer nih, karena kan harusnya udah mulai kacau. Desember ini kan masuknya Summer, summer betul. Tapi ternyata sepertinya kita punya late summer gitu. Karena harusnya panas tapi masih hujan, masih dingin gitu. Sama kayak kemarin pas spring kan, itu juga masih dingin banget kan. Nah, itu dia. Biasanya November tuh udah panas loh, udah. Iya. Ya. Makanya karena itu kadang tuh saya meragukan sih. Kayaknya di Melbourne gak ada summer. summer. Ya global climate change is real ya. Very real. Soalnya kalau dia tuh lumayan akurat sih, kayak misalnya jam berapa tuh hujan, jam berapa ini kita masih bisa